Oke. Mati. Gini doang ya? Iya. Mati jatuh. Gini doang ya. Iya. Mati jatuh. Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Akhirnya kembali lagi nih segmen Meet Nipla yang sebelumnya terakhir kali Meet Nipla ini tahun 2020 bersama Indonesia Nipla Community. Dan di konten ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya kalian sudah tahu, beliau adalah sahabat dari Baby Groot dan musuh dari Mamang Diket, yaitu Bang Agam Dada. Halo. Kenapa musuh Babang Diket ya? Kita nih bestie. Oh, udah bestie ternyata. Bestie. Oke, sebelum melanjutkan ke obrolan-obrolannya, saya ingin berterima kasih dulu kepada Isekai Cafe yang telah mengizinkan untuk merecord atau syuting di sini. Nah, buat teman-teman yang mau ngelihat racun-racun mainan yang ada di sini sambil nongkrong-nongkrong, langsung aja datang ke Isekai Cafe yang alamatnya ada di bawah sini. Nanti dilihatin lah pas di editing. Oke, jadi langsung kita mulai ngobrol aja, Bang. Boleh. Nah, buat Bang Agam sendiri, Yap. kan seperti yang kita tahu, Bang Agam ini merupakan toys photographer dan juga mainan kolektor mainan juga kan. Nah, untuk pertama kali Bang Agam itu lebih dulu mengoleksi mainan atau menjadi toys photographer dulu? Lebih ke koleksi mainan sih yang pasti. Koleksi mainan ya? Dari kecil udah koleksi mainan. Sempet ada masanya nggak koleksi, sampai akhirnya koleksi lagi dan ketemu sama toy fotografi. Oh, gitu. oke, Jadi oke. alurnya gitulah kurang lebih. Berarti toys fotografi kira-kira mulai tahun berapa tuh? Toy fotografi itu sebenarnya dari 2000-an awal ya. Oke. Zaman masih punya kamera yang pakai film tuh, itu juga udah difotoin, tapi fotonya kayak di lemari gini terus kita fotoin. Iya, gitu udah kan. mulai tertarik berarti ya. ke Habis itu fotografi. dicetak. Oh. Dulu dicetak. Iya. Dicetak, tempel di lemarinya. Oh, oke. Tapi mulai fokusnya lagi itu di 2012. 2012 ya. Oke, Mulai oke. ketemu sama komunitas toy fotografi dan ngeliat orang-orang yang fotonya tuh proper gitu kan. Iya. Lebih wah gila mainan bisa jadi kayak gini, bisa Iya, hidup gitu iya, dari iya, foto gitu iya. kan. Beda sama kalau kita lihat stop motion, kalau itu kan mainannya bergerak Iya. secara visual. Tapi kalau melalui foto gitu yang nggak bergerak tapi bisa kelihatan hidup, itu kan punya value tersendiri. Iya. Gitu. Oke. Nah, buat Bang Agam sendiri nih, masih inget gak mainan yang pertama kali Bang Agam punya? Ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gue jawab ya. Oke. Mainan pertama, mainan termahal, mainan paling favorit. Oh, oke. Kenapa? Karena kalau mainan pertama lupa cuy. Dari tahun 80-an juga udah punya mainan gitu, udah dibeliin mainan iya. gitu kan. Kalau mainan termahal, koleksi gue nggak ada yang mahal banget gitu loh. Nggak ada yang 20 juta sendiri, nggak ada. Iya. Rata-rata yang mahal ya paling Hot Toys, maksimal di Hot Toys kalau gua. Iya, oke. Karena budget masih terbatas ya, koleksinya juga nggak sultan-sultan amat gitu. Oke. Tapi banyak. Kalau yang paling favorit susah juga karena ya yang gue beli pasti gue suka gitu. Oke. Gitu. Oke, tapi kalau mainan yang Ayo, coba mengerucut lagi nih. mengerucut lagi Mungkin bisa nih, gua jawab. bukan mengerucut lagi. Mainan yang pertama kali Bang Agam lihat nih, terus akhirnya memutuskan untuk oke, gue harus mengoleksi mainan nih. Gue bakal menjadi toys collector nih gitu. Oh, malah itu bukan karena ngelihat mainan tapi ngelihat film. Film Toy Story. Wow. Jadi tahun 95-96 kan tuh film ya. Iya. Tapi pas masuk bioskop Indonesia tuh gue lupa tahun berapa, itu masih Yang pertama berarti ya? yang pertama. Oke. SD apa SMP gitu. Nonton itu terus langsung kayak wah gila, gue jadi makin suka sama yang namanya mainan. Iya. Sebelumnya emang udah koleksi tuh. Iya. Udah koleksi banyak. Ya alhamdulillah di rumah dulu ada satu om gue tinggal di rumah, punya duit yang lumayan gitu kan, masih bujang, jadi gue selalu dapat jatah gitu. Oke. Dan lumayan disupport sama orang tua juga. Wah. Jadi biar nggak
biar nggak main keluar gitu kan. Berarti sejenis. Dibeliin sama ya? Sama. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa nih yang mainnya, yang penting main apa daripada main di luar macem-macem Nah, gitu. dulu di belakang sini nih di Pondok Indah ada Toy R Us. Oh, oke. Nah itu setiap bulan ke situ. Tuh, yang buat yang pernah ke sana tulis di kolom komentar Iya, pokoknya. masa-masa indah ya pokoknya. Oh, oke. Gila lu Toy R Us pertama kali dan terakhir kali di Indonesia tahun 90-an itu surga banget, semua mainan ada pada saat itu. Wah, dari berbagai jenis lini dan series berarti ya. Oke. Gitu. Nah dari Toy Story itu ya udah langsung cara pandang gue dengan mainan tuh beda gitu. Langsung gue pengen punya mainan sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi lebih aware sama mainan, lebih notice juga gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti emang si Toy Story ini yang paling berpengaruh untuk menjadi toys collector sampai sekarang. Apalagi ya. karakter Sid-nya itu loh. Oh, si penghancur Si mainan. antagonisnya gitu loh. Dia sebenarnya kreatif. Iya. Sebenarnya kreatif. Abis nonton Toy Story itu, gue terinfluence banget sama Sid sampai ada satu masa Barbie-nya kakak gue, si Ken-nya ya, Iya. karakter Ken, gue cat merah semua. Jadi Red Hulk. Jadi gue cat merah semua, rambutnya dikatasin semua gitu. Jadi emang explore. Iya. Terus diecast gue pukul-pukul pakai palu, maksudnya biar pengok ya. Tapi kan enggak tuh ternyata, nggak bisa. Oke. Banyak banget deh action figure yang plastik 5 inch gitu, gue bakar sebagian ya. Iya. Bakar badannya kan plastik tuh. Iya. Terus meleleh, gue tusuk pakai kayu, di spidolin merah. Jadi battle damage, jadi luka. Wow. Gara-gara Sid tuh. Gara-gara Sid. Emang Sid ini mempengaruhi banget berarti ya. Karena dulu belinya masih dibeliin. Kalau sekarang agak mikir-mikir juga. Udah beli sendiri. Iya. Oke. Nah, berarti gara-gara Sid akhirnya punya kreativitas yang wah. Bisa dibilang salah satu hero gue ya dia lah. Oke. Nah, buat mainan Bagam sendiri sampai sekarang nih, jenis yang paling banyak dikoleksi apa? Mungkin kayak jenis SHF kah atau jenis apa gitu? Lebih ke skalanya kali ya. Oh, skala, oke. Skalanya di 1/12 6 inch lah. Iya, 6 inch. Paling banyak gitu. Tapi gue tuh tipe kolektor yang fokusan sama karakter. Jadi contoh paling kelihatan Spider-Man lah. Spider-Man tuh kalau karakter Spider-Man dari yang kecil sampai yang gede, ya kalau ada duit dikoleksi gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti kalau Spider-Man berarti dari semua jenis lininya juga koleksi, apa yang sekiranya disuka aja. Lebih ke kalau sekarang kan agak kampret ya. Boleh nggak sih ngomong kasar? Gak apa-apa. Nggak kasar juga. Emosi dia langsung. Kalau sekarang kan di milkingnya lumayan ya. Iya, Maksudnya dari satu film nih, let's say, pasti mereka punya 3 kostum yang berbeda dan tiga-tiganya tuh dikeluarin mainannya semua gitu kan. Kayak di semua lini sih, bukan Marvel aja ya. Apalagi Tokusatsu kan. Iya, pasti. Itu kan di milking abis tuh. Iya. Jadi gue mau fokus sama seat pertamanya aja, seat utamanya. Oke. Jadi seat utamanya ini, let's say kayak Kamen Rider lah, Sodo-nya gue beli, SHF-nya gue beli, Real Action Heroes-nya yang 1/6 gue beli. Gitu. Oke. Berarti ya pokoknya fokus utamanya si suit pertamanya aja berarti ya. Niatnya gitu. Tapi kan tiba-tiba ada yang kayak namanya lelangan sekarang di iya sih, Facebook, nggak berhenti. Aduh. Gitu, bahaya. Ya misalnya niatnya Spider-Man yang merah biru aja tiba-tiba punya yang black suit. Nah, itu. Punya yang Iron Kalau Spider. tahu sih, gue pernah cerita ya. emang bener Spider-Man tuh sebelum MCU kayak sekarang gitu ya, kayak sekarang dulu ngumpulin semua, pokoknya merah biru, yang komik kayak, yang apa kayak, yang bentuknya gua nggak tahu apa kayak. Pas mulai ada versi movie, dibikin terus mainannya, ya udah mulai dikerucutin lagi. Iya. Tapi sekarang ya udahlah. Apalagi gua gampang banget keracunan. Ya kan mulai Kamen Rider juga sejak pandemi ini 2020. Iya. Mulai nonton lagi dan akhirnya keracunan lagi. Belum seri-seri lain. Terus ini di depan gue nih apa ini? ini bahaya nih. Kalau video ini dilanjutin bahaya nih. Wah. Jadi saya pamit dulu nih. Aduh, jangan. Oh, nggak boleh. Tapi tenang aja, nanti di akhir video kita bakal
bener-bener ngeracunin Bang Agam dengan semua jenis dari Minipla, Super Minipla, bahkan yang terbarunya ada Shokugan Modeling Project. Wah, nanti apalagi tuh? bakal ya pokoknya tonton sampai akhir lah ya. Tonton sampai akhir. Tapi gue suka kok Super Sentai. Karena dulu pertama kenal ya dari Google Five kan. Oh iya, Google Itu Five. sama kakak gue masih di Betacam dulu. Itu satu-satunya Super Sentai yang gue masih inget lagunya loh. Google Red, Google Black, Blue, Yellow, and Pink. Aduh, kalau Showa saya angkat tangan deh. Kalau Showa soalnya jujur aja saya sendiri nggak ngikutin Bang untuk Showa. Soalnya sekedar info aja kayak misalnya ada Jetman, Jetto, iya yang itu. Gue inget, Iya. tahu. Yang Jetman Yang sendiri angkatan itu ya. secara cerita memang bagus, tapi pas nonton tuh kayak apa ya, kurang nyaman sama kualitas videonya. Iya, Karena kalau dibanding sama yang sekarang kan kualitas videonya jauh lebih ini kan. Jadi pas nonton yang lama-lama kayak aduh, pengennya cepet-cepetin terus gitu. Pengennya pasin intinya aja gitu. Apalagi Tapi beda kalau lo pas waktu kecil nontonnya gitu. iya, kan, kayak iya. Sumbernya wah ya, Iya, robot, iya, wah, iya, Power iya. Rangers gitu. Iya, kan. itu benar terbukti pas Power Ranger dulu zaman-zaman ada di Indosiar itu. Terus apa namanya, dengan dulu lihat kayak wah keren nih. Terus sekarang nonton yang tahun 2022 kayak Don Brother, terus nonton yang lama lagi kayak kok jadi gini. Itu emang terbukti banget sih kayak gitu. Sekarang kita masuk ke perduniaan tokusatsu nih Bang. Untuk tokusatsu sendiri, series pertama tokusatsu yang ditonton apa kira-kira? Itu tadi Google Five kayaknya. Google Five. Oh berarti malah dari Super Sentai ya? Iya. Oh kirain malah dari Kamen Rider dulu baru ke Super Sentai. Nggak tahu ya, mungkin kayaknya berbarengan deh sama Ichigo juga ya. Tapi dulu tuh ada komiknya soalnya. Oke. Si Ichigo itu. Sama ada gamenya di Nintendo kalau nggak salah. Nintendo ya. Tapi kalau ngikutin dari filmnya kayaknya sih apa tadi dulu? Google Five. Google Five. Iya. Soalnya Google Five ada Betacam-nya gitu kan. Oh oke. Dan itu kakak gue juga suka, jadi nonton bareng gitu. Berarti yang pertama kali ditonton dari seriesnya itu si Google Five. Walaupun nggak tahu ceritanya ya, Iya, yang oke. bocah kan. Jadi kalau dibilang yang pertama, ya itu sih kayaknya Google Five ya. Google Five. Series yang gua tonton. Iya. Gitu. Habis itu baru Kamen Rider di RCTI, di Indosiar dulu kan. Terus ada Laserdisc, Kamen Rider Z ya? J ya? Apa sih? J Yang dia sama cuma keluar di movie-nya aja iya, nggak ada seriesnya. JZO sama satu lagi apa gitu lupa. Iya, zaman-zaman itu ada deh. 3 pokoknya itu. Iya. Oke. Nah, kalau series yang akhirnya bikin Bang Agam, wah gua harus ngikutin tokusatsu nih. Kira-kira series apa? Inilah. Kamen Rider Black. Black ya masih. Nontonnya Black dulu apa Satria Baja Hitam dulu? Soalnya kan kayaknya orang-orang Indonesia taunya Satria Baja Hitam dulu kan? lah. Satria Baja Hitam dulu. Baru ngikutin si Ya Blacknya karena itu. RCTI, thank you RCTI. Bikin saya bolos ngaji dulu. Waduh. Nonton Kamen Rider. Iya. Malah sekarang RCTI, ya udah nggak usah dibahas lah. Apa Ikatan Cinta? Ah, Mas Al balik lagi tuh. Nggak tahu ya. angkat tangan. Ya kalau angkatan gua sih yang lahir 80 90-an pasti kebanyakan ya pasti dari Ksatria Baja Hitam, Oh, iya. Kotaro Minami, Kotaro itu Minami, pasti iya. top tier-nya lah kalau Iya. ngomongin inilah. Iya. Dari situ. Kalau lo apa? Gua tanya balik nih. Apa tuh? Tokusatsu pertama yang bikin Yang lo nyemplung gitu. nyemplung ke koleksi ini. Ya suka ke sama Super Tokusatsu. Sentai lah. Kalau Kita ngomong dari Super Sentai. Power Ranger, jadi kan kalau dulu kan ada Power Ranger kan, itu Power Ranger Wild Force. Kalau di Super Sentai itu Super Sentai Go Ranger. Wild Force itu yang ada kepala serigala itu bukan ya? Iya, kepala serigala tuh punya Six Ranger-nya. Oh. Yang apa namanya, buaya, serigala sama hiu martil itu, yaitu Wild Force di situ karena memang secara cerita itu oke banget sih. Bahkan menurut saya yang Power Ranger oke dan Super Sentai oke, itu ya si Go Ranger dan Wild Force ini. Jadi dari dua-duanya nih oke ceritanya, secara cerita. Karena itu biasanya kan adaptasi yang sama ya berarti ya? adaptasi yang sama. Karena biasanya
dari Super Sentai-nya oke, kadang Power Ranger-nya kurang. Oh. Kadang dari Power Ranger-nya oke, dari Super Sentai-nya kurang gitu. Nah, kalau dari Super Sentai sendiri yang paling awal ngikutin dan akhirnya terjun ke ini itu ada Super Sentai Lupin Ranger versus Pato Ranger yang tadi udah dibilang itu. Kenapa akhirnya terjun ke Super Sentai? Karena Lupin dan Pato ini memang apa ya, secara cerita oke banget. Terus secara actionnya itu juga oke, pengambilan kameranya juga oke. Cuman memang agak sedikit kecewa di konsepnya karena si sutradaranya lebih mengutamakan si Lupinnya gitu, lebih mencondongkan ke si tim Lupinnya dibandingkan tim si polisinya gitu. Oh. Bahkan Six Ranger-nya sendiri itu dia bisa berubah jadi dua Sentai ini. Oh, jadi dia berdiri di dua Iya, ini iya. antara Lupin sama Iya, ininya. itu uniknya di situ dan bikin ya sampai sekarang masih ngikutin Super Itu Sentai. tahun berapa tuh? Kalau Lupin, Oh. Lupin itu tahun 2018. Oh, masih belum terlalu lama ya? Iya, masih 2018 di situ Lupin. Terus akhirnya nyobain ke mini play-nya, ternyata keterusan sampai sekarang. Ya, begitulah. Gitu. Kita juga udah pernah lihat dari postingannya Bang Agam. Kejadian SAF Kamen Rider Demon. Itu kan patah, ya kan? Patah pas lagi dan boxing. Iya. Tapi ada nggak kejadian atau koleksi sekarang yang lebih parah daripada kejadian itu? Misal kayak tangannya patah lah atau bodinya yang patah justru. Oh, ada di Kamen Rider Den-O, Shingo Chuseho. Wah, SS-nya malah ya. SS-nya. Iya. Kan lu biasa traveling kan? Kalau traveling pasti taruh di toolbox gitu. Oke. Ya udah pas dibuka ternyata patah. Bagian apa itu? Tanduknya dua-duanya. Oh, tanduk lagi. Tanduk emang ternyata penyakit kan? Iya. Sampai sedih gua. Berarti solusinya kalau ada tanduk mungkin di Ya, tempel di- styrofoam kali ya. Atau bubble wrap aja, bubble wrap, dibungkus bubble wrap lagi. Iya. Karena ternyata emang nggak pas kan, agak longgar kan Iya. toolboxnya kalau kita gini-gini kan drek Iya. itu bikin patah ternyata. Tuh, ilmu tuh guys buat kalian semua. Soalnya tanduknya Den-O tuh emang agak resek bentuknya. Oh. Di ujungnya kan ada apa lebih gede gitu daripada body tanduknya kan. Iya, iya. Nah, si bodinya itu berarti yang itu. Iya, Sampai akhirnya sekarang gue beli. Untung di Facebook ada yang jual kepalanya doang sama badannya. 300.000, jadi daripada gue beli, hampir mau beli lagi tuh. Kayak Demons kan, akhirnya emang kebetulan kedouble pre-ordernya. Jadi pas itu patah, besoknya udah ready yang baru. Oke. Ya tetap bete lah kan. Iya, iya. Kalau pas tahu PO double kan, bisa dijual nih. Iya. Tapi yang satu ternyata patah, ya dijual berapa gitu. Ada yang mau nggak? Coba kita buka lelang aja. Iya, betul. Langsung ke Instagramnya Bang Agam habis ini ya. Habis nonton ini ke Instagram Bang Agam. Siapa tahu ada lelangan dan dapat murah kan, ya lumayan lah. Siapa tahu ada yang gila juga suka beli mainan minus kan. Atau mungkin apa dikorbanin buat part-part apa gitu kan. bisa. Tuh. Tolonglah. Part-part damage kayak gitu kan. Iya paling gitu sih. Yang paling berasa ya, paling berasa nyesek karena SS kan lumayan cuy. Oke. Di atas 1 juta gitu Iya, kan. Terus Kamen Rider favorit lagi seriesnya. Iya, Den-O ya. Tiba-tiba patah. Patahnya nggak ketahuan gitu kan. Iya, iya. Udah dibawa jalan, mau difoto, pas buka, anjir patah. Sebel banget. Aduh, sayang banget sih itu. Oke, Gitu. sekarang kita mengerucut lagi ke dunia Super Sentai dan Power Ranger nih. Power Ranger, kita Power Ranger dulu deh. Power Ranger yang pertama kali Bang Agam Dadam tonton. Ya Power Ranger era-era itulah. Jason, Kimberly, Mighty Morphin Billy, Mighty berarti Morphin, ya. Power Mighty Ranger. Morphin. Dan untuk series Power Ranger yang terakhir kali Bang Agam tonton apa? Ini deh kriterianya, kriteria. Gue tuh tipe yang nggak hafal ini ya, ini season berapa, Iya, iya. apa nama-nama robotnya juga. Iya. Tapi Mungkin kalau kayak- paling terakhir ditonton ya masih era-era mereka ini nih. Oke, Era-era Mighty Morphin nih. Mighty Morphin.
Oh, oke. Masih enggak, soalnya kan kayak Mighty Morphin sendiri itu juga kan ada season 1, 2 sama 3. Nah, setelah season 3 itu juga ada masih bersangkut paut nih sama si karakter Mighty Morphin ini. Itu ada di Power Ranger Zeo. Itu yang bentuknya bintang itu kayak gue sempat nonton juga. Oh, yang iya. Tommy-nya jadi Ranger merah. Iya. Iya. Sebenarnya Tommy Ranger merah itu juga ada di series lain, Bang. Cuman itu namanya K-Ranger. K-Ranger itu awalnya Tommy jadi Ranger merah, tapi di pertengahan Si Jason David Frank itu iya, masih eksis deh. iya. Itu jadi Ranger merah, tapi di pertengahan seriesnya si Ranger merahnya diganti ke siapa gitu, lupa namanya, pokoknya yang botak gitu deh, ada. Gitu. Mungkin kalau yang Bang Agam tonton ini yang Megazord-nya inget gak bentuknya apa? Bukan mobil berarti kan yang pas si Tommy jadi merah? Bukan. Oh iya, Gue berarti lupa. Zeo, benar. Berarti si Zeo. Kalau yang bintang itu robotnya Robotnya itu dia mengikuti ini sih sebenarnya, kayak makhluk-makhluk dari Mesir gitu. Ada Phoenix, terus ada Mitologi gitu ya. Iya, kayak gitu. Bahkan si Six Ranger-nya itu Zord-nya piramid. Oh iya. Pernah inget kan? Ingat. Nah iya itu. Tapi yang paling melekat ya era-era Mighty Morphin. Mighty Morphin ya. Yang robotnya kura-kura, terus Iya. ada naga hijau. Iya, Gue nggak tahu nama, cuma tahu visualnya. Iya, aja itu gitu. season kedua. Nah, kalau kura-kura tuh namanya Daimugen. Daimugen. Kalau di Super Sentai ya, tapi kalau di Power Ranger kurang tahu sih namanya. Cuman kalau naga ijo gede sama kura-kura pasti ya si series Dai Ranger ini kalau di Super Sentai. Karena nggak ada lagi sih. Bahkan Jadi emang Mighty Morphin ini adaptasinya dari berbagai macam Super Sentai ya? iya, kayak Mighty Morphin dari Mighty Morphin, terus ke kalau Super Sentai itu dari Zeo Ranger, terus Mighty Morphin season kedua yang ada naga hijau gede sama kura-kura tadi. Yang ninja-ninjaan itu? Ninja yang ini dari season 3. Maksudnya Mighty Morphin season 3, nama Super Sentai-nya tuh Kaku Ranger. Kaku Ranger. Nah, Kaku Ranger sendiri juga sebenarnya pernah tayang di RCTI kalau nggak salah, itu namanya Ninja Ranger. Kalau Dai Ranger itu juga pernah di RCTI diganti namanya jadi Star Ranger. Kalau dari Power Ranger, Mighty Morphin dan Zeo tadi ya, Power Ranger Zeo. Kalau dari Super Sentai yang pertama berarti tadi yang Google 5 itu. Google Five. Setelah Google 5 apa lagi, ingat gak? Ya, paling Jetman. Terus ada yang bertiga itu. Bertiga robotnya apa? Soalnya bertiga ada yang ada beberapa dinosaurus, ada itu Aba Ranger, ada yang robotnya kayak burung, lumba-lumba sama. Nah itu, yang ada lumba-lumba. Ada lumba-lumba. Oh iya, berarti Hurricane. Itu tapi sampai tamat gak? Enggak, kan gue bilang masa itu tuh ya asal nonton aja dan asal ketonton sebenarnya kan. Kalau Hurricane ya sangat saya sarankan deh. Soalnya memang apalagi pas si tim kumbangnya nih datang itu udah keren banget sih si tim Go Raijin ini. Karena memang si Hurricane ini dia terbagi jadi 3 tim. Ada tim angin yang tim utama itu yang singa, burung sama lumba-lumba. Terus tim kedua ini ada Go Ranger. Go Ranger ini yang konsepnya itu kumbang. Ada kumbang tanduk 1 sama kumbang tanduk 2. Tapi warnanya tetap merah sama biru juga, cuma dia lebih gelap gitu lah. Itu di satu series yang sama. Gue baru notice juga tuh satu ada. series. Sama Six Ranger-nya itu dia dari klan api itu konsepnya itu helikopter. Dia helikopter. Gitu warna hijau. Itu pokoknya saya sarankan untuk ngikutin lagi deh, kan itu seru banget. Ya kalau ada waktu ya. Oke. Banyak banget nih PR. Ini pas lagi syuting ini gue lagi nonton Ultraman Z ya. Lagi dibombardir sama racun-racun Ultraman Z nih. Wow. Terus dari Hurricane ada lagi nggak yang ditonton dari Super Sentai? Sebenarnya kalau lihat bentuknya, ini pernah nonton gitu. Mungkin mekanya yang diinget deh, Mekanya yang mobil-mobil tuh. K-Ranger. K-Ranger ya. Iya. Pokoknya yang mobil-mobil. Terus kayaknya yang era-era 90-an mostly hampir pernah ditonton lah. Berarti 90-an ya? 90-an 2000-an awal Oke. gitu. Era Showa ya berarti ya?
Enggak, itu udah masuk Heisei. Itu udah yang saya Iya, kalau di Super Sentai itu pokoknya dari Jetman ke sini, Jetman ke Zenkaiger Jetman udah masuk Heisei? Udah. Oh. Itu udah masuk Heisei. Dia kan kalau nggak salah di Indonesia ya, Iya. kayaknya berbarengan sama Kamen Rider Black nggak sih? Iya, kalau di Kalau Black kan Indonesia- masih Showa kan itu? Iya. Cuman kalau di secara Super Sentai itu udah masuk Heisei sih dia. Oh. Dari Jetman sampai ke sini. Ya mungkin Heisei awal ya. Heisei awal ya. Kalau lihat gambarnya, oh iya ini pernah gitu. Oke, berarti kayaknya salah satu racun di sini ini udah ada box sebenarnya. Nanti bakal kita racunin Bang Agam. Waduh. Kayaknya pernah lihat juga sih. Jadi ya gitu dah. Oke, berarti yang terbaru ini baru Zenkaiger berarti ya. Zenkaiger nonton sampai episode belasan aja kuatnya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen racun-racun Minipla nih. Kita bakal ngeracunin Bang Agam. Yang di sini kita kasih lihat dulu yang di sini dulu aja. Kira-kira Bang Agam Boleh di bawa sini- pulang yang mana gitu? Waduh. Oh, enggak ya? Waduh. Di sini yang menurut Bang Agam paling bagus desainnya yang mana? Secara desain ya. Aduh, kalau paling bagus desain, paling memorable ya inilah Megazord ini. Oh, si Mighty Morphin ini ya. Kedua sama ini nih. Oke. Mati. Nyong. Enggak Lata tuh acting. Soalnya ini era-era di game juga kan. Iya, ada ada di game fightingnya gitu, Super Iya. Nintendo kalau nggak salah. Iya, iya. Ini jadi salah satu jagoan gue. Gitu. Oke. Nah, oke, berarti salah satu favorit desainnya yang ini sama ini ya depan. Sekarang kita bakal ngeracunin. Ini ada dari series lama sih sebenarnya, yaitu ada DK Ranger atau Power Ranger SPD. Ini tahun 2004 dan masih Minipla gitu. Jadi kalau Minipla jadul ya kayak gini aja dia, kayak Oh. apa namanya, secara artikulasi kurang lah gitu dibandingkan sama yang sekarang. Oh ini kalau ini yang super kan? Ini super, ini Minipla yang sekarang. Jadi Oh. artikulasinya sudah lebih banyak, terus yang di sana juga. Oh ya kalau gini doang ya. Iya. Mati jatuh. Oke, jadi menurut Bang Agam gimana nih tentang desainnya dulu deh? Desain. Ah. Oke. Ini salah satu mirip sama favorit gue juga tuh yang turbo. Oke. Pasukan turbo ya? Pasukan turbo ya? Oh, kalau pasukan turbo Beda lagi ya? enggak, kalau pasukan turbo itu berarti kalau di Super Sentai Turbo Ranger namanya. Turbo Ranger. Iya. Jadi Kalau- konsepnya kendaraan-kendaraan, mobil gitu kan. Jadi robot. Itu kayak kombinasi yang perfect gitu ya pada Iya. zaman bocil dulu ya. Iya. Mobil-mobilan, jadi robot selain Transformers gitu kan. Terus Power Ranger. Itu 3 kombinasi yang perfect banget gitu. Oke. Jadi ini masih masuk sih. Masih oke lah ya. Masih oke lah. Nah, kalau misalnya tertarik mending nunggu upgrade-annya aja deh. Karena kan Upgrade-an. Oh ini belum keluar versi. versi yang terbarunya belum. Ini masih yang versi Minipla jadul lah ibaratnya tahun 2004. Oke. Ini bisa jadi kendaraan masing-masing. Bisa dikeluarin. Nah, itu jadi pesawat. Oh, dia nggak perlu ada part yang dibuang gitu. Nggak ada. Emang semuanya berubah jadi. Iya. Paling kalau Minipla terbaru tuh ada platformer. Biasanya kayak misal nanti deh saya contohin di Don Brother itu ada platformernya dia. Ini SPD gue cukup familiar sih. Iya. Maksudnya Dulu ada di Sering. Indosiar juga dia. oh iya mungkin ya. Tapi nggak ngikutin. Iya. Oh ini truk. Ini yang dia keluarnya di jalan tol Iya. gede gitu. Iya. Di bawah jalan gede tiba-tiba dia keluar gitu kan Oh. dia. Ini bisa ininya. Buat tempat senjatanya. Oh. Yaitu buat pedang. Dia ini semuanya polisi berarti ceritanya. Polisi, iya. Semuanya polisi. Oke, kita Gue kalau yang konsep kendaraan-kendaraan gini masih oke lah, masih masuk lah. Oke. Jadi ini boleh dibawa pulang? Wow. Nggak boleh? Kirain orang yang disuka boleh bawa pulang. Ini jadi gini doang ya, kecil gini? Iya, ini kayak mobil hovercraft gitu lah. Jadi dia bisa Oh. jalan di air juga. Gitu. Terus yang merahnya jadi apa? Itu jadi mobil truk. polisi. Oh, polisi biasa? Itu ambulan. Ini juga, ini ambulan. Iya. Berarti yang lebih tertarik ke desain mobil berarti ya dibandingkan hewan. Iya. Oh, berarti Karena ya lebih ini aja sih. iya.
Dari dulu robot-robotan kan biasanya mobil-mobilan kan. Oke. Berarti tunggu sampai si racun utamanya kita keluarin, guys. Wes. Si Yang boleh dibawa pulang. Tetap. Ininya, Ini gimana? Ini tetap kayak gini. Nah, ini dia ada klipnya di bawah. Oh. Ini. Terus Biasanya tinggal diputar. Biasanya mobil yang merah paling keren ya. Iya. Kebetulan ini udah saya repaint sih, jadi Oh, baru mau nanya, ini di paint ya? iya di paint. Beda Masih soalnya. apa namanya awam lah, masih newbie ngepaintnya waktu ini. Jadi ya masih jelek-jelek gitulah. Yoi. Oke, Tapi kalau secara kendaraan pasukan turbo lebih keren ya. Lebih kotak-kotak pasukan jadul-jadul. iya, pasukan turbo itu yang item apa Ranger itemnya truk bukan? Iya, kalau nggak salah. Iya kan? Iya, soalnya kalau pasukan turbo itu di Super Sentai itu Turbo Ranger. Tapi ada juga yang mobil itu namanya Car Ranger. Karen. Kalau di Power Ranger jadi Power Ranger Turbo. Gitu. Oh, sebentar. Takut kebalik nih gua nih. Kalau Kita boleh nyontek nggak sih? boleh. Iya, kalau seingat saya ya pasukan turbo itu versi Jepangnya itu Pasukan Turbo Ranger. Turbo RCTI. Iya. Nah, yang ini bukan. Ini Turbo Ranger kalau di Super Sentai. Mekanya mana sih? Ditulis aja coba Mecha. Oh iya, ini. Nah, iya itu Turbo Wah, Ranger. gila nostalgia banget. Ini Turbo Ranger. Dua-duanya suka. Kalau yang satu lagi yang mobil Yang birunya mobil itu begini. jeepnya ada besi-besi di depannya itu ya. Iya, yang apa namanya penggabungannya tuh mobil merahnya loncat dari itu terus langsung masuk itu. Itu Iya. keren banget tuh. Itu Power Ranger. Kalau Power Ranger-nya Power Ranger Turbo, kalau Ranger Super Sentai-nya Super Sentai Car Ranger namanya. Panas kepala Oke. gue. Gila, masuk informasi Iya. sekalian nostalgia gitu kan. Oke, ya. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini tadi yang udah dibilang ada Super Sentai Go Kaija. Ini robotnya. Cuman memang ini karena udah lama jadi stikernya udah amburadul. Ini mecha dari Go Kaija. Kalau ini konsepnya apa? Kendaraan juga ya? Ini kendaraan tapi yang ininya yang merahnya tuh kapal bajak laut gitu. Oh. Ini harus dicopot dulu bagian helmnya. Mekanya ini dari binatang-binatang. Hewan. Dia ini kan dia itu series anniversary. Jadi Oh, dia masuk series ini. iya, jadi mecha-mecha sebelumnya tuh banyak yang dikeluarkan juga gitu. Kayak tribute gitu lah. Dan aktor-aktornya pun juga dikeluarin juga. Kayak Zen Kaiger lah ya. Itu kan anniversary itu. Iya, tapi Salah kalau satu yang bikin gue pengen nonton karena anniversary. Iya. Terus teasernya bisa ngeluarin kekuatan iya, Ranger lama kan. kalau Zen Kaiger kan konsep utamanya kan apa ya, kayak powernya doang ya. Kalau ini dia bisa berubah jadi Sentai terdahulu. Gitu. Ini yang merahnya kapal bajak lautnya kayak gini. Ini bisa dicopot juga sih. Ini apa? Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, mohon dibantu. Kita lanjut ke ini. Wild Force. Yang tadi saya bilang. Ini ada Gao Gorilla, ada juga Gao King. Oh, cukup familiar nih guys, Ya, ini bertebaran Wild di Force. Sama sosial media. yang bikin Shokugan Modeling Project ini trending itu si Gao ini yang tadi Bang Agam bilang kepalanya serigala. Ini di satu Series. Iya. mereka berbarengan atau upgrade gitu ceritanya. Kalau Munculnya. kalau yang ini punya Six Ranger-nya. Six Ranger punya sendiri. Iya, Six Sombong Ranger-nya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, kalau ini kayak upgrade-annya gitu. Jadi mecha utamanya ini terus dia upgrade ke si Gao Gorilla. Gitu. Ya ini masih masuk sih, karena masih agak klasik-klasik gitu kan bentuknya kan. Apalagi ini nih kelihatan ya, tangan kanan hiu, tangan kiri binatang apa. Iya. Dan dia emang sistemnya tuh mix and match gitu. Jadi and match. Si Gao ini bisa makai si ini atau bisa makai si ini gitu. Salah satu tipe mecha-mecha kayak zaman dulu tuh lihat di pahanya deh. Tipe pahanya kan begini nih. Kotak ya. Kotak gitu. Iya. Ini sama kan kayak ini. Kayak Iya. kotak abu-abu doang gitu ya. Iya, karena ini memang rilisnya tahun 2001.
di seriesnya. Oh, ya emang masih masih, transisi iya. mau menuju millennials. Iya. Millennials. Iya, iya, iya. Ya oke. Dari Emang- ketiga ini mana yang kira-kira yang agak oh ini kayaknya keren nih gitu. Ini sih. Ini ya. Dan masih treatmentnya kayak zaman dulu kan. Biru semua kanan. Iya. Emang penggabungan 5 karakter jadi satu gitu. Oke. Gabungnya juga nggak neko-neko gitu. Oke. Oke, Gitu. berarti Tapi ini juga cukup ganteng sih. Iya. Karena simple kan. iya, tapi harganya nggak ganteng. Coba tebak harganya berapa? 2,5 juta. Enggak sih, nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. 1,8. Iya, tepat. Oh, tepat. Ya, around segitu lah, 1,8 Iya. segitu. Oke. Oke, kita lanjut racun yang terakhir. Nah, ini yang boleh dibawa pulang nih. Dari Super Sentai Go-Go 5 atau Power Ranger Lightspeed Rescue. Nah, ini nih baru nih. Ini baru nih. Pilihan tepat nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah support saya. Aduh. Yang sudah memberikan kesempatan. Dan mau tahu yang lebih wow-nya lagi? Hah? Ada di sini. Jadi masing-masing dari rangernya ini, masing-masing dari mekanya ini, dia itu bisa menampung meka lagi. Wah, anjir nih. Ini ambil aja nggak apa-apa, kayak gini. Terus ada juga di sini Ini apa namanya? Lightspeed Go-Go 5 kalau di Super Sentai-nya. Oh, ini desain Sentai-nya gue malah paling kurang suka ya. Iya. Aneh gitu kan. Dan di sini ada lagi. Oh, iya. Ingat. Ingat lah, pasti. Karena ini Gue tuh suka nonton Tokufek Iya, Indonesia ya. aha. Dia kan suka bahas kayak 5 robot terbesar apa, 5 robot terini apa gitu. Iya. Nah ini berarti cukup teracuni lah ya untuk yang ini. Oke, Pas udah lihat yang ini lewat ya. Mohon maaf ya, tapi masih Steve ya. Ini keren sih. Jadi ini kayak mobil besarnya bisa nampung mobil iya, kecil lagi. carrier-nya. Ini Carrier. Oh iya, kereta carrier. sih. Oh iya, Iya. yang kereta. Oke. Ya mungkin nanti untuk lebih lanjutnya di belakang kamera aja kali ya, karena sudah mau habis baterainya. Siap. Oke guys, jadi untuk meracuni Bang Agam, sukses. Bang Agam telah teracun oleh si Super Mini Pla Premium Bandai Grand Liner ini, dan juga Mini Pla kecilnya ada Victory Robo. Jadi untuk Meet Nipla episode 2 dengan Bang Agam segini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Thank you ya.